kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, di mana beliau ini sosoknya memang sangat-sangat dikagumi, terutama pada kaum hawa. Kritis tapi enggak masuk GD, Mas. Oh, enggak, usah. ide aja. Iya. Tapi sempat percaya nggak ada rokok herbal itu? Kan stigma rokok kan mungkin ya. Buruk lah. Iya, cuma Tapi ada kalimat rokok herbal itu dalam pikiran Pak Dhani itu langsung apa? dan waktu pertama dia menerangkan di Androidnya, wah ini ada sistemnya Pak, seperti saya usir malah. Kok masuk ke sistem? Apakah ketemu orang yang bisa mencerahkan atau dapat ilham atau ke Gunung Kawi jenengan atau Gunung Penanggungan, Topo, terus untuk wangsit? Saya yang memulai, nanti kalau saya nggak bisa menyediakan, nah seperti apa gitu. Kayak lagu. Goyang mulai. J. Apa Mas? CK. Lo rokok CK ya tak udut CK ning ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap salam merdeka. Kembali lagi bersama saya dan Mas Arif Hadiningrat dalam acara Jagongan Komunitas Lebah CK, di mana pada hari ini alhamdulillah kesempatan yang luar biasa ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberi kemudahan-kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Dan alhamdulillah pada hari ini kita di episode yang selanjutnya, kemarin kita sudah membahas tentang legalitas, tentang beberapa regulasi yang pernah disampaikan. Nah, maka hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, di mana beliau ini sosoknya memang sangat-sangat dikagumi, terutama pada kaum hawa. Kaum hawa. Ya, ada sahabat saya, rekan saya, Bapak Ardiansyah Ramadhani. Apa kabar Mas Dhani? Kabar baik. Baik ya, baik sekali atau baik sangat sekali? Alhamdulillah. Baik. Wah, luar biasa ini. Jadi Pak Dhani ini memang sengaja hadir ke Jogja hari ini ya. Beliau dari Mojokerto dan nanti mungkin kita akan ngobrol dengan beliau karena ini salah satu juga pionir, salah satu juga sosok yang mungkin di masyarakat CK itu sangat digandrungi, terutama rekan-rekan yang berdomisili di Jawa Timur ya. Nah, ini memang ada Pak Ardiansyah Ramadhani ya, lengkapnya Pak ya? J. Nggak perlu Dhani, gitu. Pak Dhani gitu aja atau Iya. yang lain Gajah Mada atau siapa? Oke Pak Dhani, memang ini sengaja kami undang hari ini untuk beliau nanti berbagi wawasan ya, berbagi informasi edukasi terkait dengan percekaan. Nah, ini alhamdulillah beliau menyempatkan hadir dan nanti insya Allah kita akan berdiskusi terkait dengan CK, pengalaman beliau secara selama ini ya. Sudah berapa tahun Pak Dhani ya berarti ya? Tahun kelima. Tahun kelima ya ini ya, itu sangat lama sekali ya. Artinya nanti beliau akan bercerita terkait dengan awal mulanya dulu bergabung di CK itu apa sih ya. Karena setahu saya basic beliau itu kan ya perokok sih dulunya ya, perokok terus juga pedagang, ya. Dulu suka bakul pasar ya, dan lain sebagainya. Nanti mungkin kalau saya di sini kan hanya sebagai host itu kan tukang kepo gitu loh. Pak Dhani ya, nanti jenengan yang lebih banyak berbicara. Karena kan fee-nya banyak jenengan daripada saya kan gitu ya. Boleh. Oke Pak Dhani, mungkin bisa disampaikan pada rekan-rekan ini karena yang menonton gak hanya Klaber CK ya, ada juga rekan-rekan yang mungkin belum bergabung di komunitas Klaber CK, maka monggo Pak Dhani bisa diceritakan awal mula kenal rokok CK dari mana, lalu juga kenapa kok tiba-tiba tertarik pada produk CK, lalu stepnya bagaimana, ada akhirnya bisa menjadi kedai dan ujungnya nanti adalah bisa menjadi bintang dan sekarang sudah menelurkan generasi gede juga sangat luar biasa. Dan membernya sudah berapa ribu ya kalau nggak salah ya? 6.500. Oh, udah banyak ya, banyak sekali itu, dan itu di penjuru tanah air ya insya Allah ya. Ya, nggak mungkin di penjuru dunia gitu. Oh iya ya. Nah, aplikasinya nggak bisa jalan di luar negeri. Benar juga sih. Ya, moga Pak Dhani bisa diceritakan pengalamannya mungkin bergabung di JK seperti apa. Jadi kalau pengalaman kita berarti kan bicara masalah hobi. Ya kebetulan kalau saya mengatakan hobi saya olahraga enggak mungkin kan, karena tubuh saya atletis seperti ini kan. Iya, sumo bisa masuk gitu nggih. Yang cuman face Jepangnya enggak hobi ada. yang paling mudah sebetulnya. Oke. Jadi
ya cuma ngudut sama nyangkruk Itu di termasuk warung hobi ya? kopi. Iya. Tapi termasuk hobi. itu dulu. Karena bisanya cuma itu, Mas. Berarti dulu pemborosan ya di situ. Sepertinya. Nah, Mungkin saya enggak merasa pemborosan, tapi istri biasanya mesti ngomel itu. istri yang sorry enggak. Tadi enggak, saya enggak nyerasa. Ya, istri. Ya. Mesti ngomel. J. Karena enggak ada seorang istri yang bangga punya suami perokok gitu. Rokok tukang nongkrong. Nah, Itu masih sangat apa namanya? pemborosan, mengurangi jatah belanja, Mas. Betul, mesti sangat kritis. Iya. Kritis tapi enggak masuk GD, Mas. Oh enggak, Nggak usah. IGD aja. Iya. Jadi ya hobi ya, itu ya mungkin hobi satu-satunya yang saya bisa. Karena sambil juga untuk karena pekerjaan saya yang bakulan tadi, Bakul apa Pak kalau boleh tahu Pak? bakul daging, Pak. Sesuai postur ini. Iya. Ngumpul di sini akhirnya. Ya. Jadi bisnis konven yang saya tekuni itu tidak ada jeda atau waktu libur. Setiap hari berarti. Setiap hari 365 hari dalam setahun itu libur cuma 1 hari. Hari raya. Hari raya 1 hari, Dok. Biasanya kalau bakul dagingnya pagi-pagi Pak. Dini hari. Dini hari ya? Ye. Jadi jam dinasnya sama dengan jam dinasnya maling gitu. Jam 2, jam 1. Jadi tidak ada waktu luang. Hobi itu kan salah satu penyaluran kita untuk relaksasi diri. Ada yang punya hobi mancing, hobi burung, itu kan untuk merefresh kan itu. Nah, cuma ini mungkin kebanyakan laki-laki nggih itu hobi yang paling banyak kita jumpai ya merokok, nongkrong, nyantai gitu. Jadi cuma itu kan jadi permasalahan sendiri di keuangan dan kesehatan. Betul ya. Jadi motivasi saya untuk bergabung sebetulnya enggak ada motivasi sebenarnya. Cuma niatan itu begini loh. Bagaimana hobi saya bisa terus berjalan? Itu tadi karena enggak ada yang bisa dibanggakan dari seorang perokok kan. Apalagi kalau dihadap, padahal itu juga uang saya sendiri gitu. Kalau merokok lebih dari 1 batang di depan istri sudah ngomel. Begitu. Berarti merokok sembunyi-sembunyi. Ya, yang batang kedua dan seterusnya itu pasti tidak di hadapan kamera kan. Jadi akhirnya saya berpikiran bagaimana caranya saya tetap bisa udut. Tapi ya, nakalan gitu. Ning tetap bisa menjaga kesehatan. Juga paling enggak istri enggak ngomel gitu aja. Saya bisa berargumentasi waktu itu kan lagi marak rokok herbal. Dulu saya enggak tahu rokok. Itu sambil cari-cari di medsos kebetulan. Jadi uniknya yang mengenalkan saya pertama itu malah bukan perokok. Kok bisa? Jadi waktu itu di medsos kebetulan saya menekuni juga bisnis es batu itu. Jadi saya masuk di grup kuliner ibu-ibu di medsos. Idola. Ya bukan masalah itu Mas, karena ibu-ibu yang megang catering itu kan. Nah, itu. Bapak-bapak banyak juga. Jadi di situ ada yang posting itu loh. Padahal setahu saya enggak boleh posting rokok di situ, makanan gitu. Karena itu grup khusus kuliner Mojokerto. Berarti dia menyalahi aturan atau gimana? Posting itu cuma kok aneh gitu ya. Apa itu? Rokok rempah. Wah, rokok rempah itu seperti apa kata. Bisa dikirim akhirnya itu tadi. Kebetulan rumahnya cuma 2 kilo dari saya, jadi waktu itu ya saya coba gitu aja. Saya berpikir herbal tentunya mungkin herbal minimal untuk masalah kesehatan bisa saya minimalisir resikonya. Tapi sempat percaya nggak ada rokok herbal itu? Kan stigma rokok kan mungkin buruk lah gitu ya. Iya, cuma tapi ada kalimat rokok herbal itu dalam pikiran Pak Dhani itu langsung apa kira-kira? Ketika mendengar ada rokok herbal gitu. Atau rokok rempah kan? Nggih, cuma masalah keingintahuan untuk mempelajari itu kan tertutup rasa, yang penting piye carane tetap bisa ngudut tahu. Ya. Ini aman gitu loh. Amannya seberapa saya enggak tahu juga gitu loh. Paling enggak saya
selamat di depan keluarga gitu aja. Ya pembenaran sih gitu. Iya, itu artinya aman itu dari baunya atau dari finansialnya atau dua-duanya. Ya dua-duanya sih. Ngomelnya kan seperti itu. Jadi omel yang kelihatan dan nggak kelihatan ya. Kan gitu biasa ibu-ibu kan Jadi gitu ya. mungkin itu pikiran saya sendiri dan mungkin pikiran banyak perokok katakanlah. Sepertinya memang begitu Ya, sih faktanya. Ya. hanya untuk mencari pembenaran Betul, katakanlah. ya, membela diri. Memang ini jujur seperti itu permulaannya. Oke. Saya konsumsi. Saya berpikir herbal itu kayak jamu katanya. Wah, ini rasanya piye kalau saya sedot kayak jamu gitu loh. Tapi ya mungkin saya tidak bisa membedakan komposisi yang ada di dalam itu, tapi rasanya enak, halus gitu aja sudah dan cocok. Oke, saya nikmati. Terus ya berlaku seperti itu aja. Kebetulan cocok. Si yang mengenalkan itu yang bukan perokok tadi itu seorang remaja yang belum bekerja dan ini juga bukan bisnisnya. Ini bisnis ibunya malah gitu seperti itu. Dan waktu pertama dia menerangkan di Androidnya, wah ini ada sistemnya Pak seperti saya usir malah. Saya butuh rokoknya nggak? Artinya mengenalkan konsep bisnisnya. Sepertinya atau begitu. Gitu. Ini nggak sebatas rokok nih. Ada peluangnya nih di situ kan itu ya. Cuma waktu itu kan pikiran saya enggak mau, saya sudah punya pekerjaan. Ini kan cuma hobi, Mas. Oh iya betul. Jadi saya enggak mau ribet, malah saya usir anak tersebut. Sudah wis kalau cocok saya panggil lagi. Sudah seperti itu aja. Itu nyoba berapa bungkus? 5 bungkus ya. 5, pegawai saya nyoba 2. Jadi itu 7 tahun total 2016 akhir 16 Oktober. akhir. Jadi seperti itu, ternyata 5 bungkus itu 5 pak itu dalam semalam habis karena di tempat saya banyak teman-teman yang datang gitu ya, kita rokok bareng enak ya, sekedar seperti itu. Akhirnya besok habis saya panggil lagi. Saya ingat kemarin dia ngomong ada sistem kememberan lah apa gitu lah. Saya cuma berpikiran dagang aja, kalau member pasti dapat harga murah gitu. Ya. Selesai itu aja. Diskon sudah, lah ya. Sudah jadi oke, saya member tanpa tahu apa-apa ya saya member gitu. Jadi mungkin salah satu yang member yang menjerumuskan diri dan tidak ada yang merespek ya saya gitu. Artinya otodidak. Iya ya sekedar berpikiran saya hobi rokok, saya berpikiran pasti cari harga yang lebih murah, selesai seperti itu. Terus dengan konsep tadi itu nggak ada penjelasan atau apapun? Dari yang mengenalkan? Belum ada karena saya menolak penjelasan itu juga. Itu bertahan berapa lama tuh mengkonsumsi itu? Pertama kali tanpa tahu apapun tanpa tahu apa itu tadi? 2 minggu. 2 minggu. Artinya tidak pernah berganti dengan yang sebelumnya. Konsisten di situ atau tetap konsisten di rokok itu tadi ya? Rokok apa tuh, Mas? CK. Loh, rokok CK ya, tak udut CK nih ngono. Jari ini sih CK. Ya. Di sini punya slogan loh ya. Iya. Pak CK udah paham slogan kita kan? Anda sopan, Kami heran ya. Karena tetap harus udut. Ya iyalah. Iya masuk ra udut. Ya bisnisnya udut masuk ra udut. Iki oleh udut gini ya? Boleh sini ya. Boleh ya? Boleh. Segitu aja. Tak jawab, tak tanya dewi. Tak tanya, tak jawab dewi gitu ya. Oke. Sekian minggu ya jalan ya. Terus kenapa mendadak tiba-tiba kok masuk ke sistem? Apakah ketemu orang yang bisa mencerahkan atau dapat ilham atau ke Gunung Kawi jenengan atau Gunung Penanggungan, Topo, terus tok Wangsit? Jadi ngaten. saya cuma memang tidak ingin dan tidak ya, karena itu tadi, karena waktu saya sudah tersita. Bagi saya kalau saya menjalankan bisnis lain tidak akan maksimal kan gitu loh. Wong ini saya juga perokok, saya hanya manfaatkan produknya saja, selesai gitu. Cuma jadi waktu itu berjalan secara natural. Tiap hari saya juga berkegiatan seperti biasa. Tetap pekerjaan saya, ya cuma rokok yang saya bawa ganti CK atau aja. Jadi tiap hari saya enggak bisa ngomong seperti itu ya. Saya tahunya ini rokok rempah dan enak, cocok dengan saya, selesai gitu. Berjalan waktu beberapa hari, seminggu 2 minggu itu
ya banyak kenalan, banyak kita ketemu tiap hari di warung kopi, di apa ya, karena saya berkegiatan seperti biasa. Banyak yang tertarik dengan rokok yang saya bawa. Anda jangan juga promosi yang mengenalkan itu ya, atau sebatas nyoba-nyoba teman-teman ini. Enggak pernah promosi karena saya merasa enggak ikut untuk mempromosikan ini. Saya sekedar user, pemakai gitu aja kan. Ya saya geledakkan gitu aja, cuma karena mungkin mereknya Belum yang familiar. nah itu loh, dan waktu itu kan ada 3 varian 2016 Oh iya, 16 itu 3 varian. ya saya bawa kemana-mana 3 varian itu mas. Saya geledakkan gitu aja, ya memang banyak yang akhirnya ingin tahu karena saya bawa 3 rokok merek, dan merek-merek itu merek yang tidak terkenal, tidak pernah dijumpai di iklan. Di warung Jadi apalagi ya. apalagi itu menimbulkan rasa penasaran kan. Jadi rokok apa itu pak? Rokok rempah, saya sebatas itu saja rokok rempah. Rokok rempah itu seperti apa? Yang jenengan coba dulu aja. Kalau cocok monggo, kalau enggak buang aja gitu. Saya enggak merasa jadi pegawainya Indokretek kan gitu. Saya cuma pengguna gitu. Ya sikap saya seperti saya dulu merokok Yang lain. rokok saya sebelumnya seperti itu. Oke, artinya respon orang-orang ketika nyoba itu secara rasa pasti ya, rokokan rasa ya. Rasa dan harga mungkin. Hampir semuanya. Kalau harga saya enggak mereka enggak pernah menanyakan harga dulu. Itu loh. Anehnya kan itu. Saya suruh nyoba cocok, kalau dapat di mana ya tak jawab sekenanya, karena saya enggak mungkin nunjuk yang lain kan. Saya waktu itu kan belum ada informasi. Ini seperti apa sistemnya, distribusinya seperti apa. Jadi ya saya jawab kalau ingin rokok ini ya ke saya gitu aja. Oke, terpusat Belinya ke ke jenengan saya. ya. Nggih. Oke, dari situ akhirnya kan banyak permintaan. Ya, anehnya seperti itu. Ya kan, banyak permintaan. Anehnya seperti itu. Nah, terus akhirnya memutuskan untuk mempelajari sistem. Itu gegara apa? Itu masih panjang lagi gitu loh. Masih panjang. Saya hanya sebatas karena pikiran saya kan mindsetnya bisnis dagang bakulan konvensional seperti di pasar kan gitu loh. Jadi awalnya sempat jual. Ya, jadi kalau minimal gini loh. Kalau ada yang butuh ya saya bisa menyediakan, selesai gitu. Nah, dari situ akhirnya ada orang yang ternyata tahu ini ada sistem. Mas, sepertinya itu ada sistemnya, seperti apa? Saya mau tahu. Kalau bagus saya mau gabung. Nah, itu saya mulai bingung. Akhirnya saya memanggil si anak tadi. Oh, malah dari orang lain yang meminta ya? Iya. Jadi kan ditanya malah karena belas gak ngerti. mungkin 1 tahun atau 2 tahun sebelum 2016 saya itu rokok ini sudah pernah masuk ke Mojokerto gitu. Iya. Jadi cuma saya sendiri yang di Mojokerto sama sekali buta informasi itu. Tapi ada yang pernah dan menanyakan itu, saya tidak bisa menjelaskan. Akhirnya saya panggil si anak tadi untuk menjelaskan. Gitu. 1-2 orang waktu itu bergabung. Saya juga tidak tahu ya si anak itu. Akhirnya saya cuma pikiran ini ternyata ada bisnis dan bisa dijalankan, dan menjalankannya sangat mudah tanpa kita berniat pun, tanpa kita sengaja pun bisnis ini bisa berjalan. Buktinya saya belum tahu apa-apa itu kan. Cuma karena saya ingin belajar seperti apa ya saya berpikiran saya harus sering mendengar informasi ini kan. Akhirnya beberapa hari atau 1-2 minggu itu si anak tadi saya ajak untuk keliling. Ya ini dalam rangka mungkin kalau memanfaatkan ya nggak apa-apa kan gitu. Enggak apa-apa. Hak jenengan. Jadi saya ajak keliling tiap hari itu 4-5 titik untuk dia bercerita. Itu ke teman jenengan? Ya, ke teman, ke pelanggan apa? Daging, pelanggan pekerjaan ya seperti itu. Responnya positif dan saya akhirnya ya sedikit-sedikit hafal. Karena yang diceritakan tiap hari katakanlah 5 titik yang diceritakan ya itu aja diputar aja. Ya. Akhirnya saya hafal. Oh seperti ini, paling enggak
menurut saya waktu itu saya hafal lah, sudah cuma melakukan seperti ini kan. Kalau ditanya sistem seperti apa secara keseluruhan ya belum tahu sebetulnya waktu itu. Kebetulan waktu itu si anak tadi, upline saya tadi dapat pekerjaan di luar kota, dan saat itu saya terpaksa harus melanjutkan karena waktu itu entah yang jadi cuma pelanggan, yang cuma nempel rokok aja ke saya, atau yang sudah bergabung sudah puluhan orang. Udah banyak lumayan ya. Sudah puluhan orang. Jadi waktu itu Tanggung jawab moral berarti. nah itu Ya. karena saya yang memulai, nanti kalau saya tidak bisa menyediakan, nah seperti apa gitu loh. Kayak lagu ya. Kau yang memulai. Ya boleh seperti itu di lagu, tapi tidak pakai merana gitu. Enggak kata merana. Bebas. Jadi waktu itu memang tidak ada sub atau tidak ada Stokis ya. gede lah ya. Setahu saya itu kan Ya itu istilahnya kan gede. bisnis jaringan ya, MLM gitu aja Pak. Jadi waktu itu saya cari informasi untuk mendatangkan produk ini seperti apa. Dihubungkan ke Malang waktu itu, ke salah satu upline, ketika saya mulai melakukan perdagangan. Saya ngomong perdagangan dulu, karena saya cuma mendatangkan barang dan menjual. Jadi dikirim dari Malang? Atau Dikirim dari Malang, dan 1-2 kali saya ambil sendiri ke sana ya? Ya ke sana. Cuma ya akhirnya 1-2 kali itu kalau saya ambil terus gitu loh, perjalanan Ya kosnya lumayan ya. Nah itu enggak urut Mas. Oh iya. Itu sampai waktu itu hanya mengerti ini sistemnya jaringan berantai 1515, susunannya seperti itu, tahunya seperti itu. Minim informasi dari upline, jaringan yang ada di Malang juga ngapunten juga hanya melayani produk gitu. Ya. Mungkin waktu itu ya saya tidak tahu berjalannya seperti apa manajemen seperti ini ya. Cuma tahu saya seperti itu, hanya ukuran omset waktu itu memang langsung melejit. 1 minggu itu sampai 3 karton. 3 karton disarankan oleh upline tempat saya mengambil produk yang ada di Malang itu untuk jadi kedai. Saya tidak tahu kedai itu distributor. Ya distributor. Seperti saya gitu. Jenengan buat surat nanti saya yang tanda tangan. Ya buat surat, itu beri contoh seperti itu. Dan saya waktu itu saya hari Kamis siang ditelepon store uang pendaftaran kedai. Beberapa menit dapat telepon lagi, besok hari Jumat siang kalau bisa Pak Dani sudah harus di Jogja. Wah. Meet up. Iya, itu Hamin berapa itu? Hamin 1, Hamin 2 ya? Pokoknya 24 jam. Iya, kan hari Kamis ya? Ya. Ya, meet up tuh mulai Jumat siang. Jumat siang. Ya. Jadi Kamis sore saya cari tiket kereta. Besok Jumat siang tanpa saya mengerti satupun dan mengenal satupun. Oh, datang pakai ini beliau dulu datang pakai baju lurik. Saya masih ingat itu ya, pakai baju lurik, ijen kluntar-kluntur di konco bingung. Dan jatah kaos enggak cukup, Mas. Betul ya, karena kita waktu itu belum ada stokis yang badannya non sewu sekecil beliau. Di situ malah saya tambah bingung karena pembicaraan karena tidak kenal tadi satu sama lain. Banyak saya lihat beberapa teman memakai kaos yang dengan identitas yang sama, Ponorogo, Kampung Damai gitu ya. KPK gitu. Ya. Jadi acara 3 hari, saya 2 hari, malam kedua saya tidak betah pulang. Jadi waktu itu sudah pulang bingung saya terus terang gitu. Jadi awalnya di situ kebingungan saya, sistem ini seperti apa, dan di situ awal ada 2 opsi, saya terus atau berhenti. Padahal pasar udah ada ya. Nah, itu yang membuat saya terus karena pelanggan member sudah ratusan. ID berapa, Mas? ID. CK berapa? CK berapa?
perlu ditunjukkan di sini. Ya buat perbandingan aja. Kan sekarang udah 111 sekian. Oh iya, jadi CK 17756 1775 digit ya. 5 digit. Tua berarti ya. 17.000. Tua umur ID-nya. Tua ID-nya, Mas. ID-nya, Nggih. umurnya sedangkan masih di atas saya paling 15 tahun atau 20 tahun ya. Ya 30 gitu. 30 ya. Jangan terlalu over gitu. Baik. Jadi ngaten banyaknya member, banyaknya pelanggan yang sudah itu akhirnya mendorong saya untuk belajar untuk terus. Nah, tapi dulu sempat cerita ke saya Pak Den ini kan waktu hari kedua mau walk out lah bahasanya atau apalah ya, Yeah. dengan kebimbangan itu tadi. Yeah. Ada seseorang yang menyampaikan apa tuh jenenge? Membingungkan saya. Iya, mendatangi Ya, membingungkan Pak saya Dani ya? gitu loh. Pak Dani, Yeah. jangan jualan ya gitu ya. Atau gimana? Ya, karena informasi waktu itu ada informasi yang menggelitik saya di situ. Dan saya sempat ikut hanyut bermain di situ. Saya sempat menang 1 bulan, di bulan keberapa? Itu masalah kedai dengan order terbanyak. Oh ya, dulu sempat Nah, ada ya. itu. Nah, Yeah. waktu itu yang biasanya ranking-ranking atas kan beliau-beliau itu ya berpindah-pindah posisi, Ya. ada 2-3 orang itu. Dan rata Jawa Timur ya. Dan ternyata menurut Beliau. beliau salah satu dari anggota manajemen, waktu itu saya memposisikan beliau seperti itu. Kasihan teman-teman itu masih sebatas jualan. Kalau bisa jenengan jangan jualan, Pak. Beliau ngomong sistem bla 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 segala macam. Nah, itu yang membuat saya akhirnya melarikan diri. Satu itu, kedua saya mikir karena besoknya itu acara ke pantai gitu. Nah, pakai kaos biru kan? Ya. Dan itu Nggak jelas muat. tidak muat dengan saya. Akhirnya saya mengundurkan diri untuk pulang. Ya, jadi di perjalanan itu sepertinya nggak langsung pulang ke Mojokerto kan? Nggak. Merenung dulu kan? Saya pindah hotel di situ sampai pagi. Saya mikir mau terus atau berhenti, mau terus atau berhenti. Akhirnya sampai rumah kepikirannya bagaimana? Sampai rumah, ya saya harus terus karena Ya sampai rumah mesti ketemu istri dulu dong. iya. Kan, terus itu baru mikir kan. Di situ baru mikir, saya lihat stok di situ dan waktu itu saya hitung karena baru saya sendiri yang jadi kedai. Omset itu sudah Oh, Mojokerto masih jenengan tuh ya? omset itu sudah sekitar 300 jutaan per bulan. Oh, oke. Kenapa saya harus berhenti? Gede ya itu. Seperti itu. Akhirnya ya saya terus Lanjut ya, terus. sebisa-bisanya sampai di bulan Agustus kalau tidak salah itu ada salah satu anggota manajemen dan salah satu rekan kedai datang ke rumah. Kita sempat diskusi 2 hari 3 malam di rumah. Itu yang menjadikan akhirnya saya sedikit-sedikit mengerti masalah sistem dan sebagainya. Tapi itu masih jauh ternyata. Kalau sekarang saya flashback, pengertian saya tahun 2017 itu masih jauh dengan saya. Masih jauh dari yang saya peroleh sekarang, yang saya mengerti, yang saya Artinya kan pahami itu sekarang. memang perjalanan ya. Itu perjalanan. Jadi Perjalanan. alami seperti itu, tidak ada yang kita tidak ada motivasi bisnis apapun, natural seperti itu. Saya posisikan saya cuma end user, hobi ngudut, hanya itu aja. Artinya ya oke lah. Hobi ngudut, hobi nongkrong, tapi akhirnya tidak mengeluarkan anggaran malah mendapatkan pemasukan ya. Atau bagaimana? Mendapatkan pemasukan itu next, gitu. Karena Next, saya ya? belum mengerti ini bisa menghasilkan enggak. Oke, yang jelas nambah sedulur itu pasti ya. Ya, Itu kan termasuk. jangan dilihat sekarangnya, Mas. Oh ya, artinya dulu ya. Yeah. Dulu mungkin sebatas di taraf itu kan mungkin bisa dianggap kategori sukses itu kan memang macam-macam. Ya kan standar orang beda-beda. Tapi Yeah. saat itu mungkin bagi orang lain Ya. ya sudah dianggap sukses. Bagi orang lain loh ya. Ya mungkin kategori sukses itu karena orang lain kan belum nyampe ke titik saya, gitu aja lah sudah. Saya baru bisa mengatakan paham sepenuhnya itu baru 1 tahun yang lalu. Ada panduan dari perusahaan ya. Saya membuat SOP sendiri, saya akan mau menerapkan itu
kalau dia karena ini ada produknya. Bisa dibilang deal yang mustahil lah ya. Nah, seperti itu. Apalagi sampai menginjak jadi stokis Ke bawah jaringan jenengan ya. J. Dengan omset asumsi ada 1 minggu 1 karton. Satu karton. Menarik seseorang untuk tertarik masuk di sini. J. Sesederhana apa sih sebenarnya? Kita itu pelatih. Ya. Pelatih harus memberikan contoh seperti apa. Pelatih harus bisa memberikan solusi tentang permasalahan yang terjadi di lapangan.